Segala olah kesalehan mesti kita upayakan, tetapi semoga itu tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang memiliki kesombongan sehingga kita tetap rendah hati. Mari kita sibukkan diri kita dengan terus mengoreksi diri kita sendiri sehingga tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk terlalu sibuk memikirkan kejelekan dari orang lain. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupa segala kebaikannya, karena Ia mengampuni segala kesalahanmu. Para saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan perikop Injil, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, kepada kita juga tentunya, perumpamaan tentang doa orang Farisi dan doa seorang pemungut cukai. Kita hendak belajar soal kerendahan hati yang mesti menjadi semangat yang kita miliki di dalam hidup, terutama ketika kita hendak berdoa kepadanya. Mari kita siapkan hati kita mengawali perayaan Ekaristi kita pagi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, dengan gembira kami rayakan masa tobat tahunan ini. Kami mempersiapkan diri untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga misteri Paskah itu sungguh berpengaruh di dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus meraja, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan nubuat Hosea. Umat Allah berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan peziarah, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kalau surga itu belum pasti untukku, mengapa aku harus mengurusi nerakamu? Ini adalah kalimat menarik dari sebuah film judulnya Ave Mariam, dibintangi oleh Maudy Kusnadi. Kalau surga itu belum pasti untukku, untuk apa aku mengurusi nerakamu? Barangkali kalau dibahasakan dengan kalimat lain, kalau hidupku belum beres, ngapain aku ngurusi orang lain? Kerap kali yang terjadi di dalam hidup, ada kesombongan rohani dalam diri orang yang merasa diri lebih suci, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih baik dibandingkan yang lain, dan kemudian merendahkan orang lain. Perikop atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini kiranya mengajak kita untuk senantiasa mengoreksi hidup rohani kita. Kesombongan rohani adalah penyakit yang bisa menggerogoti kehidupan beriman kita. Digambarkan dengan bagus kesombongan rohani itu dalam diri orang Farisi. Kita tahu siapa orang Farisi. Orang-orang yang pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi dikenal sebagai orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya benar. Tadi dalam perumpamaan jelas-jelas disebut di sana. Bukan perampok, bukan pezina, sepersepuluhan dibayar, berpuasa dan lain sebagainya. Sebaliknya juga ditampilkan tokoh yang lain. Pemungut cukai yang dikenal pada waktu itu pekerjaan yang dicap sebagai pekerjaan orang berdosa. Tetapi dari doa dua orang ini justru doa pemungut cukai yang diterima, justru dia yang dibenarkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia berdoa dengan kerendahan hatinya. Kita hayati dalam kehidupan kita, terutama di masa Prapaskah ini, kehidupan beriman yang tentu baik untuk dilakukan. Segala olah kesalehan mesti kita upayakan, tetapi semoga itu tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang memiliki kesombongan, sehingga kita tetap rendah hati. Mari kita sibukkan diri kita dengan terus mengoreksi diri kita sendiri, sehingga tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk terlalu sibuk memikirkan kejelekan apa-apa yang salah dari orang lain. Amin. Pemungut cukai itu berdiri jauh dan sambil menepuk dada berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas sabda dan anugerah-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami menerima maut ataupun hidup sebagai tugas cinta kasih dengan hati yang jujur, seturut hamba sekalian orang, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Para saudara dalam hidup dan karya, kini dan selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah pergi, kita diutus.